Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yolanda Salsabila Putri dengan NIM 2354251033 dari Prodi Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembukaan lahan untuk pembibitan di kawasan Universitas Lancang Kuning. Baiklah, langsung saja latar belakangnya. Pertama, hutan tropis Riau berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem, siklus hidrologi, serta kualitas udara dan tanah. Namun, terus mengalami tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Yang kedua, konversi lahan menyebabkan laju deforestasi tinggi di Riau, memicu banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas udara. Yang ketiga, observasi lapangan pada tanggal 29 Juni 2026 di kawasan Universitas Lancang Kuning menemukan kegiatan pembukaan lahan masif untuk pembibitan tanaman tanah berpasir kekuningan terekspos luas. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini ada 3 rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi aktual pembukaan lahan untuk pembibitan di kawasan Universitas Lancang Kuning. Yang kedua, apa saja dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan lahan tersebut. Yang ketiga, bagaimana upaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif. Tujuannya, yang pertama, mendeskripsikan kondisi aktual lahan di lapangan. Yang kedua, menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan. Yang ketiga, merumuskan upaya mitigasi dan rekomendasi pengelolaan. Bisa dilihat, inilah dokumentasi lapangan hasil pemotretan langsung saat observasi di kawasan Universitas Lancang Kuning. Baiklah, selanjutnya, ringkasan temuan lapangan. 5 kondisi utama hasil observasi langsung pada tanggal 29 Juni 2026. Kemarin saya melihat permukaan tanah terekspos luas, fragmentasi vegetasi di tepi lahan, banyaknya tumpukan biomasa sisa tebangan, lahan terbuka tanpa peneduh, dan keberadaan badan air di sekitaran lahan. Selanjutnya, dampak lingkungan terhadap tanah dan siklus air. Kualitas tanah. Pertama, pengupasan dan pemadatan oleh alat berat merusak struktur pori tanah, menurunkan kemampuan menyerap air, dan menyimpan unsur hara. Yang kedua, topsoil yang kaya bahan organik hilang, sehingga kesuburan tanah menurun drastis. Yang ketiga, menjadi tantangan besar saat lahan digunakan untuk pembibitan karena tanaman butuh media tumbuh berkualitas. Siklus air. Pertama, hilangnya vegetasi dan pemadatan tanah meningkatkan koefisien aliran permukaan. Yang kedua, air hujan lebih banyak mengalir di permukaan, berpotensi genangan atau banjir di area rendah saat musim hujan. Yang ketiga, infiltrasi yang berkurang menyebabkan penurunan muka air tanah dalam jangka panjang. Selanjutnya, upaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan. Pertama, konservasi pohon-pohon besar yang tersisa ditetapkan sebagai buffer zone naungan, refugia fauna, dan sumber benih endemik lokal. Kedua, penerapan prinsip Green Campus, pembibitan jadi wahana pendidikan lingkungan, mahasiswa terlibat dalam proyek-proyek Based Learning. Yang ketiga, pemantauan lingkungan berkala, kualitas tanah, air, dan udara dipantau sebelum, selama, dan setelah kegiatan pembibitan. Baik, kesimpulannya adalah pembukaan lahan untuk pembibitan di kawasan Universitas Lancang Kuning menimbulkan kondisi lingkungan memprihatinkan seperti tanah terekspos luas, fragmentasi vegetasi, dan biomasa tak terkelola. Dampaknya mencakup degradasi tanah, gangguan siklus air, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim mikro, risiko erosi sedimentasi, dan potensi penurunan kualitas udara. Mitigasi meliputi dokumen lingkungan, revegetasi segera, pengelolaan biomasa organik, drainase yang baik, konservasi pohon besar, dan prinsip Green Campus. Kegiatan pembibitan yang bertujuan positif tetap dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan bila direncanakan dan dikelola secara bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembukaan lahan untuk pembibitan di kawasan Universitas Lancang Kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.